Haleluya, senang bisa kembali melayani saudara. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin saudara melihat dari namanya Gideon Simanjuntak. Saudara kira orang Batak, ternyata yang muncul boyband Korea saudara ya. Perkenalkan, nama saya Gideon Simanjuntak. Saya menggembalakan sebuah gereja di Jakarta, GBI Kerinduanku saudara. Istri saya 1, anak saya 2 saudara. Jangan ditukar, nanti Tuhan marah saudara. Dan senang bisa melayani saudara. Saya datang dari Jakarta, Bapak Ibu, saya keturunan pejabat, bukan pejabat negara tapi peranakan Jawa dan Batak. Mama saya orang Yogyakarta, papa saya orang Batak Siantarmen saudara. Dan hari ini senang bisa melayani saudara. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan belajar dari tempat saya melayani, sedang belajar mengenai the work of Christ atau karya Kristus dalam hidup kita di momen kematian, kebangkitan, dan kita menantikan dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah diperdamaikan oleh Kristus. Apa judulnya Bapak Ibu? Diperdamaikan oleh Kristus. Coba salam kiri kanan saudara dulu, bilang saudara, katakan kamu kelihatan lebih awet muda malam ini. Bilang saudara, kamu kelihatan lebih awet muda pada malam hari ini ya saudara ya. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita akan belajar diperdamaikan oleh Kristus, reconcile by grace. Mari kita lihat firman Allah 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya kaum pria baca ayat yang ke-18, kaum wanita baca ayat yang ke-19. Yang masih bingung kaum apa, bertobat saudara malam ini. Mari sama-sama kita baca, kaum wanita 18, kaum pria 19. Saya dorong saudara untuk catat firman Allah. Kalau HP saudara catat dengan HP, pastikan HP saudara airplane mode agar hadirat Allah tidak rebutan dengan notifikasi WA saudara dan seterusnya. Sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk, kaum wanita baca ayat 18, kaum pria siap-siap, 3, 2, iya. Dan yang dengan perantara kasih telah mendamaikan kita dan telah mempercayakan pelayanan. Kaum pria, this is your turn, 3, 2, ya. Sebab ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20 kaum wanita, seperti saudara sedang teriak-teriak di rumah, mari suaranya 3, 2, ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21 kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Dia supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, supaya dalam dia. Sekali lagi 3, 2, ya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba colek kiri kanan saudara, bilang, hai orang benarnya Tuhan. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, jangan nakal lagi ya, bilang saudara. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Reconcile atau rekonsiliasi. Apa sih arti kata rekonsiliasi? Secara terminologi kata rekonsiliasi adalah to restore harmony. Atau memperbaiki tatanan. Mengembalikan sebagaimana mestinya. Sebagai rancangan Allah misalnya di sini, karena kemberontakan manusia jadinya pindah ke belakang. Jadi rekonsiliasi adalah Allah mengembalikan posisi kita semula. Katakan amin. Nah, kata rekonsiliasi terkenal dalam 2 hal. Yang pertama dalam bidang finance. Ada orang keuangan di sini? Ada orang yang punya masalah sama keuangan, angkat tangan? Oh banyak ya. Yang punya masalah keuangan, saya berdoa keuangan saudara diberkati Tuhan. Oh semuanya itu punya masalah itu saudara. Kalau dari amin-amin itu saudara ya. Kalau dalam istilah keuangan, kata rekonsiliasi adalah menyamakan neraca. Ada 2 buku keuangan, ada 2 buku besar. Misalnya di sini 9.500.000, di sini 10 juta. Nah bedanya itu harus direconcile, harus disesuaikan, dibalance. Kalau dalam istilah kerennya Bapak Ibu, dalam istilah finansialnya, memastikan apa yang dicatat dengan apa yang sebenarnya terjadi. Barang yang keluar dengan uang yang masuk harus match. Itu dalam istilah keuangan. Kalau dalam istilah relationship, rekonsiliasi, ada 2 orang sahabat. Mereka sahabat karib.
Tapi karena satu dengan lain mereka berselisih paham. Mereka ribut. Dulu mereka sama-sama beribadah di PD Immanuel di kota Semarang. Tapi ketika datang karena musuhan, dia pindah ke PD Immanuel di kota Medan. Karena musuhan. Di kota Medan ada papanya, dia pindah ke kota Semarang lagi. Kota Semarang ada mamanya, dia pindah ke Bulan. Karena benci gitu. Tetapi satu dengan lain hal mereka berinisiatif untuk berdamai, rekonsiliasi. Khotbah ini terbagi menjadi dua. Alkitab katakan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menjadi seteru manusia. Allah menjadi musuhnya manusia. Saya mau tanya, musuhan sama Presiden Donald Trump, Presiden Amerika, susah akan membuat hidup kita susah atau gampang? Ini ada orang di sini, shalom. Musuhan, saudara jawab aja benar atau salah, tidak mempengaruhi keselamatan. Musuhan sama Presiden Amerika buat hidup kita lebih gampang apa susah? Bayangin musuhan sama yang punya Khalik langit dan bumi, yang tak berawal, yang tak berakhir. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita seterunya Allah. Makanya seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, what was broken in the garden was reconciled on the cross. Apa yang rusak di Taman Eden direkonsiliasi oleh Kristus di kayu salib. Yang sepakat dengan kalimat ini katakan amin saudara. Diperdamaikan di kayu salib. Oleh karena itu Kolose 1 ayat 21 dan 22. Mari kita baca dua ayat ini. 3, 2, ya juga kamu yang dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22 lebih keras lagi. Sekarang untuk menempatkan kamu apa? Kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Dalam perjanjian baru Paulus menyebut kurang lebih 5 kali reconcile, direkonsiliasi. Khotbah ini sangat penting bagi saudara yang suka terintimidasi. Khotbah ini sangat penting bagi saudara yang suka ke gereja ketakutan karena pelanggaran dosa saudara. Saya tidak mengecilkan dosa. Dosa adalah dosa. Tetapi di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Nah, ada dua bagian dari khotbah ini. Apa sih rekonsiliasi? Artinya rekonsiliasi adalah pemulihan hubungan, persahabatan dan persekutuan yang sempat terputus. Yang dikaruniakan kepada kita dengan Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Kalau Yesus, Bapak Ibu, kenapa Yesus harus datang? Kalau hanya membuat orang miskin jadi orang kaya, Yesus gak perlu datang. Kalau hanya mengubah air menjadi anggur, anak buahnya Musa melakukan lebih hebat, mengubah air menjadi darah. Kalau sekedar membangkitkan orang mati, Elia melakukan lebih hebat. Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Karena ada satu hal yang para nabi gak bisa lakukan. Ada satu hal yang semua orang di muka bumi gak bisa lakukan. Yaitu apa? Menebus dosa manusia. Hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama. Agama adalah manusia cari Tuhan. Tapi kekristenan Tuhan cari manusia. Sedikit kata amin bisa membantu khotbah saya. Di Semarang ini amin mahal juga ya. Saya mau tanya, lebih gampang mana? Tuhan cari kita apa kita cari Tuhan? Anak saya 2, anak saya kami suka main petak umpet. Main petak umpet. Kalau anak saya yang ngumpet, tempatnya gak pernah berubah. Di balik tirai, badannya ketutup, pantatnya kelihatan. Begini dia. Kalau saya cari, gampang. Tapi giliran saya yang ngumpet. Padahal saya ngumpet di samping tempat tidur. Sampai besok pagi gak ketemu. Itu yang terjadi kalau manusia cari Tuhan. Makanya manusia lihat api dipikir Tuhan. Manusia lihat matahari dipikir Tuhan. Yang membedakan kekristenan dengan agama. Jangan lagi bilang semua agama sama. Kamu menghina darah Yesus. Agama manusia cari Tuhan. Tetapi kekristenan Tuhan cari. Agama tangga dari bumi ke surga. Seberapa baik kamu, seberapa hebat kamu. Sehebat siapapun kamu dan aku di tempat ini, setiap kita punya dosa. Katakan Coba bilang kiri kanan saudara, kita punya dosa bos. Ada istri ngadep suami bilang, apalagi kamu banyak banget dosa kamu. Tetapi kekristenan tangga dari surga ke bumi.
Biasanya kalau ngomong gini orang tepuk tangan biasanya saudara. Orang kalau belum makan malam dengar khotbah itu rada gak nyambung memang. Jadi gini dia. Pas malam baru, udah telat. Khotbah terbagi menjadi 2. Saya udah izin sama Bapak Daniel. Saya akan khotbah sampai jam 5 pagi saudara. Bener nih. Siap sampai jam 5 pagi. Oke, pengerja tolong kunci pintu depan ya. Saudara enak duduk saya diri saudara. Yang pertama apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Yang kedua bagaimana kita berrekonsiliasi. Saudara siap diberkati? Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Apa yang perlu kita ketahui tentang rekonsiliasi? Yang pertama, rekonsiliasi ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ayat yang ke-18. 3, 2 ya. Dan yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sama-sama bilang sama saya, Allah yang mulai. Yang berdosa kita, maaf ya bahasa saya, yang brengsek kita, yang jahat kita, yang bocengli kita, yang gak bener kita, tapi yang menginisiasi untuk berdamai, Allah. Saudara punya teman, yang ngaco dia, yang gak bener dia, yang curang dia, harusnya yang berusaha minta damai siapa? Dia, betul tidak? Tetapi Allah kita berbeda, yang ngaco kita. Saudara, dari seluruh perintah Allah di Taman Eden, Allah cuma minta satu. Gak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Tetapi Adam dan Inul nggak lucu. Di Jakarta orang ketawa semua itu. Adam dan Hawa cuman satu. Memang manusia suka begitu. Manusia suka mikirin berkat orang, bukan berkatnya sendiri. Manusia suka mikirin apa yang dia nggak punya, bukan apa yang udah dia punya. Manusia suka mikirin doa apa yang belum dijawab, bukan doa apa yang sudah dijawab. Saya tahu ada banyak doa yang belum dijawab, tapi saya percaya lebih banyak doa yang Tuhan sudah jawab. Katakan amin. Amin. Manusia suka mikirin berkat orang, padahal lagu sekolah minggu bukan berkat orang. Mari hitunglah, kau kan gila dibuatnya. Berkat orang. Tetangga yang beli kulkas kita yang kedinginan. Tetangga yang beli kompor kita yang kepanasan. Tetangga punya mobil baru, istrinya bilang, "Pak, mobil baru Pak." Suaminya bilang, "Sabar ya Ma." Bulan depan tetangga liburan ke Amerika. "Pak, Amerika Pak, Mama paling jauh udah dandan Indomaret Ma." Berapa bulan kemudian tetangga istri baru. Suaminya bilang, "Ma, istri baru Ma." Bilang kiri kanan saudara, gak usah pikirin berkat orang. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang, bilang. Amin. Dimulai dari Allah. Yang kedua, rekonsiliasi selesai di atas kayu salib. Selesai di atas kayu salib. Sama-sama bilang sama saya, selesai di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia berkata, "It is finished, tete, lestai." Sudah selesai. Allah sudah kasih titik. Selesai. Ending dari hidupmu adalah mukjizat. Ending dari masalahmu adalah kesaksian. Ending dari penyakitmu nama Tuhan dipermuliakan. Ending dari peletermu bayar. Amin. Selesai di kayu salib. Yang ketiga, Bapak Ibu, rekonsiliasi yang ketiga, Alkitab katakan tidak lagi menghitung dosa. Kita baca ayatnya yang ke-19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Sama-sama bilang sama saya, Allah tidak memperhitungkan. Siapa yang suka ngitung dosa kita? Teman kita. Allah udah gak ingat lagi. Istri selalu ingat. Ada sebuah lagu yang terkenal, sejauh timur dari barat engkau membuang, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku.
Tiada kau perhitungkan. Kita belajar geografi ya. Kenapa dari timur ke barat? Kenapa enggak utara selatan? Saya duduk sudah mikir dulu ya. Nanti kalau ada jawabannya kasih tahu. Kenapa dari timur ke barat? Kenapa enggak dari utara ke selatan? Kenapa lagu enggak begini? Sejauh utara dari barat, salah liriknya semua. Saya pernah khotbah di Natalan, pengacara, ada lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Sampai saya ada, kalau pengacara kan rata-rata Batak kan. Kan mereka aja tuh orangnya kan. Polisi, pengacara, hakim, Batak, copet. Ya enggak juga sih. Jadi orang-orang Batak sampai saya nyanyi lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Dia nyanyi gini. Indah kali Kau Tuhan. Saya bilang Amang sungguh indah. Oh iya. Ref lagi indah kali. Saya bilang kan kita pendeta yang baik. Suka mengingatkan umatnya. Saya bilang Amang sungguh indah. Oh iya. Ketiga indah kali. Terserah lu aja lah. Udahlah mau apa tuh lagu lah. Suka-suka lu aja lah. Kenapa saya Jawa Timur dari barat? Sudah jangan pikir saya lupa, gue inget. Kenapa nggak dari utara ke selatan? Karena kalau saudara belajar geografi, dari utara ke selatan, ketemu kutub utara. Tapi kalau dari timur ke barat, nggak ada ujungnya. Google aja, cek aja. Dari timur ke barat, nggak ada ujungnya. Artinya apa? Selama kamu masih hidup, kesempatan untuk bertobat selalu ada. Perlu diajarin lah, tepuk tangan lah. Yang keempat, kita baca ayatnya yang ke-19. Mari kita baca. 3 ayat yang ke-19. 3, 2 ya sebab. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Yang keempat, apa kebenaran mengenai rekonsiliasi? Yang keempat adalah kita wakil Kristus. Coba colek kiri kananmu bilang kamu wakil Kristus. Amin. Coba bilang sama yang baru ngomong, kamu Alkitab yang terbuka. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, orang Kristen kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Saya ulang lagi, orang Kristen dengar baik, Kota Semarang, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Kalau nggak bisa jadi garam, minimal jangan buat orang geram. Itu bagus juga buat di tweet. Jangan lupa nama saya. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu. Ada orang pakai salib gede banget, salib gereja dia bawa. Salib yang ini nih. Nama Yohanes, nama lengkap Yohanes Pembaptis. Tapi kelakuan kayak penyamun. Di gereja geter-geter. Di rumah istri geter, lihat dia. Saya ngomong apa adanya. Tulisan selamat beribadah seharusnya tidak ditulis dalam gereja saja. Tulisan selamat beribadah seharusnya ditulis di luar gereja. Karena ibadah sejati adalah bagaimana kamu di luar sana. Bagaimana kamu udah keluar nih, kamu udah nangis-nangisan gitu, manggil Tuhan bukan Tuhan lagi, Tuhan. Bukan lagi tolong colong aku. Udah geter-geter karena belakang sop kontak. Udah basah, tapi di luar mulutnya ragunan. Maaf ya, babi kau. Anjing kau. Tapi setengah jam yang lalu, sejauh timur. Sampai malaikat bilang, gila palsu banget ini orang, kata malaikat. Coba bilang kiri kanan saudara, lu jangan kayak gitu, bilang lu jangan kayak gitu. Lu jangan kayak gitu bilang. Maaf ya, ini mulut kecil ya. Lu kok tepuk tangan? Ini saudara aneh nih. Giliran disuruh diem. Giliran gak disuruh tepuk tangan, maunya apa sih? Maaf ya, mulut kita kecil. Kecil banget mulut kita. Tapi kalau lagi marah, satu ragunan gak muat. Iya, jangan ketawa mikir.
Kalau lagi marah ampun. Saya selalu bilang, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Para pebisnis, bisnis yang benar. Apa kamu lagi yang udah pelayanan nih? Kalau di gereja kan, kalau di gereja mah semua Kalau di gereja mah malaikat kagum lihat kita. Malaikat bilang gila paling top nih. Tapi bilang di luar, setan minder lihat kita. Setan bilang perasaan gue setan gak gitu-gitu amat kata setan. Sama-sama bilang sama saya itu bukan saya. Mari kita akan belajar pada malam hari. Saya masuk pada inti khotbah saya. Bagaimana menjadi orang yang merekonsiliasi dalam hidup ini. Mari kita masuk ke dalam inti dari khotbah ini. Kejadian 50 ayat yang ke-15 dan ke-21. Saya senang ke kota Semarang. Saya ketika honeymoon sama istri saya, anniversary pernikahan kami yang kelima atau yang keempat. Saya liburan seminggu ke Semarang. Ayam Pak Sopar, ayam kuning itu. Memang pendeta gak boleh salah ya? Kok menghakimi gitu sih? Sapar. Supar. Oke, gila kejamnya sini ya. Cuman Sopar sama Supar salah dikit langsung dihakimi lah. Tidak ada kasih karunia di gereja ini. Mohon maaf Pak Daniel bercanda Pak ya. Kalau takutnya marah gak diundang lagi saudara. Kejadian 50 yang ke-15 dan ke-21. Saudara diberkati amin. Mari kita baca ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 16 silakan. Sebab itu beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. 18 silakan. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. 20, memang kamu telah terhadap aku, tapi Allah telah apa? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni ayat yang ke-21 sama-sama kita baca. Jadi demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan apa? Long story short, latar belakang dari ayat ini kita tahu bahwa Yakub punya 12 anak yang menjadi 12 suku Israel. Kita mengatakan Yakub di masa tuanya mencintai Yusuf lebih daripada 11 saudaranya. Kita mengatakan mereka membenci kepada Yusuf, hendak membunuh, tapi Yehuda menghalangi mereka dan mereka dijual. Karena iri hati saudara-saudaranya, menjadilah Yusuf tertangkap, dipenjara, menjadi budak oleh Potifar, difitnah, masuk dalam penjara, dilupakan juru makan dan juru minum, dan endingnya menjadi perdana menteri dari negara yang paling berkuasa pada masa itu, Mesir. Latar belakang dari ayat ini adalah iri hati dapat membuat banyak orang melakukan hal-hal yang buruk. Makanya saya mau bilang sama saudara, berkat saya, berkat saudara, berkat saudara. Tuhan gak pernah ketukar soal berkat, katakan amin. Makanya kita gak usah pusing sama berkat orang, katakan amin. Surga gak pernah kekurangan berkat. Amin saudara. Seringkali sebelum Tuhan jawab doa kita, Tuhan suka uji hati kita. Dengan apa? Dengan jawaban doa kita diberi sama orang lain, biasanya teman kita. Dan kalau kita lihat orang itu naik, caramu merespon berkat orang itu menentukan bagaimana berikutnya. Kalau lihat orang diberkati, cepat-cepat bilang puji Tuhan. Kalau dia diberkati, berikutnya saya. Jangan bibirmu bimoli, bibir moncong 5 cm. Setuju apa tidak? Nah, latar belakang dari kisah ini seakan-akan Tuhan diam. Saya mau bilang sama jemaat PD Doa Immanuel di tempat ini. Diamnya Tuhan bukan berarti ia tidak hadir. Diamnya Tuhan bukan berarti dalam kasus Yusuf seakan-akan Tuhan diam, betul tidak? Dalam kejadian Yusuf seakan-akan Tuhan diam. Bapak Ibu, kita suka berpikir kalau kita baik, kita melakukan yang baik, maka hal yang jahat tidak akan terjadi sama kita, betul tidak?
Tapi kenyataannya kita suka berpikir orang jahat melakukan yang jahat akan mendapatkan yang jahat. Betul apa tidak? Tapi kenyataan dalam hidup ini, tolong jujur sama saya. Ada orang jahat melakukan yang jahat tapi malah kaya, malah berhasil, malah terkenal. Betul apa betul? Tapi ada orang baik melakukan yang baik tapi hal yang jahat terjadi sama dia. Dan kita mulai bertanya, Tuhan gak adil. Mana Tuhan? Saya udah ke gereja, ibadah 5 sesi GB Gajah Mada. Dari gereja belum buka, dari masih ayam muruk. Tahu kan rajanya ayam muruk? Saya udah ada di situ, bukan lagi gajah, udah mada saya di situ. Ibadah 5 sesi, dari buka saya udah masuk. Ibadah jam 7, jam 5 saya udah sampai di situ. Tapi Tuhan gak jawab doa saya. Kisah Yusuf mengingatkan kita, diamnya Tuhan. Saya baca kitab Ayub, kurang saleh apa Ayub? Halo? Saya ingin mendewasakan saudara. Ada kalanya dalam iman kekristenan kita, hal buruk terjadi sama anak Tuhan. Ada kalanya dalam hidup orang percaya, tanya para pendeta di tempat ini. Waktu COVID kemarin, ada jemaat telepon, Pak Pendeta, saya gak punya duit, saya mau bilang sama. Tolong doain dong, ya deh, saya doain kamu doain saya ya. Kalau jemaat Pak Pendeta, saya punya masalah, gue juga punya. Kadang-kadang jemaat pikir pendeta gak punya masalah. Kadang-kadang jemaat pikir hari Minggu langit terbuka pendeta turun. Haleluya. Haleluya. Langit kebuka ibadah beres, amin. Pendeta naik lagi. Haleluya. Kadang-kadang saya punya teman jemaat kesaksian, Pak Pendeta puji Tuhan berkat doa Pak Pendeta. Saya punya rumah, yang doain belum punya rumah. Sampai kita pikir Tuhan kan gue yang doain. Kok dia duluan? Ada kalanya kita doain orang-orang punya anak tapi pendetanya belum punya anak. Saya mau bilang sama saudara, saya berharap hidup ini seperti yang di film-film. Hidup ini enak, tapi saya mau bilang sama saudara, dalam kita mengikut Kristus ada kalanya air mata jatuh. Dalam kita mengikut Kristus ada kalanya ketidakadilan terjadi dan seakan-akan Tuhan diam. Ada kalanya yang kita takutin terjadi. Ada kalanya Tuhan meminta kita untuk diam dan menyerahkan pembelaan kepada Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita mengikuti Tuhan. Ada kalanya air mata jatuh. Tapi saya mau bilang sama saudara, ikut Tuhan bukan hanya karena keadaan baik. Keadaan baik atau buruk, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, sambil saya undang pemain badminton, pemain keyboard, boleh diminta Bu. Yang pertama, ayat yang ke-19, saya akan segera selesai 3 poin, kita cepat saja Bapak Ibu. Waktu saya sudah tidak banyak, bukan saya mau dipanggil Tuhan. Ada yang bilang kasihan yang masih muda udah mau dipanggil. Ayat yang ke-19 kita baca 3, 2, ya tetapi Yusuf janganlah takut. Bagaimana cara kita berrekonsiliasi? Yang pertama adalah don't sit on God's seat. Jangan dudukin bangkunya Tuhan. Yusuf bisa balas saudara-saudaranya enggak? Enggak kedengeran. Yusuf mampu enggak balas saudara-saudaranya? Ada kalanya kita enggak balas dendam bukan karena kita ngampunin. Tapi karena yang jahat sama kita lebih kuat. Pendendam itu orang yang paling sabar di muka bumi. Makanya selalu saya mau bilang tabur yang baik. Tabur yang jangan jahat sama orang. Kok gak ada yang amin sih? Tabur yang di atas, tabur yang baik. Orang mau jahat urusan dia. Yang di tengah, tabur yang baik. Taburan kayak pohon. Kekristenan tidak percaya karma. Kekristenan percaya tabur tuai. What goes around comes around. Tabur yang baik. Kamu tolong si A, mungkin si A gak balas kamu. Tapi tidak ada perbuatan baik yang luput dari mata Tuhan. Mungkin dia gak tolong, tapi gak tahu gimana caranya. Matematikanya Tuhan itu unik. Taburan itu menunggu buahnya. Baik aja sama orang. Tulus aja sama orang. Setia kawan aja sama orang. Mau orang remehin saudara, gak apa-apa. Jangan balas. Yusuf bisa balas, dia Perdana Menteri bos. Yusuf bisa balas, sakit gak apa yang Yusuf alamin? Sakit banget bahasa Ibraninya, hacitnai.
Yang ketawa pasti orang Batak itu. Sakit banget. Setuju nggak? Kalau orang yang dekat kita ngecewain lebih sakit. Betul apa tidak? Makanya ada istilah ditusuk dari. Karena kita kenapa di belakang? Karena pertama dekat, kedua kita nggak duga. Betul nggak? Kita nggak duga, kita kira dia jaga kita. Kita kira dia best friend kita akan datang dalam hidup orang percaya. Tuhan akan pisahin kamu nanti. Yang kamu kira teman terbaikmu itu nanti karena satu dengan hal biasanya pertemanan diuji ketika dua orang ini nih niti karir, yang satu diangkat Tuhan tinggi, yang satu belum diangkat, dua-duanya diuji nih. Kalau yang ini sombong rusak, kalau yang ini iri hati rusak. Pesan saya kalau orang diangkat tinggi, mulutmu jaga, hatimu jaga, nggak usah iri, nggak usah pusingin berkat orang, bilang dengan imanmu, my time will come, waktuku pasti datang. Belajar untuk menghargai, menghormati keberhasilan orang. Kita tuh punya kebiasaan gak bisa mengapresiasi orang berhasil. Kita punya kebiasaan susah kasih tepuk tangan orang maju karena kita pengen kita yang maju. SMS istilah saya senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Yusuf gak balas dendam. Bukan tanpa sebab, Alkitab bilang gini, pembalasan adalah hakku. Don't sit on the seat on God's seat. Jangan duduk orang yang balas dendam sedang jadi Tuhan dalam hidupnya. Orang yang dendam jadi Tuhan dalam hidupnya. Saya nggak peduli sesakit apapun. Saya nggak peduli seberat apapun. Saya nggak peduli semenderita kamu dibuat oleh orang itu. Dari mimbar yang kudus ini. Dengar perkataan firman Allah. Jangan balas. Jangan balas. Tapi Pak, karena dia Pak saya hancur. Tuhan gak pernah tidur. Ada istilah yang terkenal, Gusti ora sare. Tuhan gak tidur. Penjagamu tidak terlelap. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap. Udah, saya sama pemusik gak cocok, so kita habisin aja lagu ini saudara. Daripada makin lama makin aneh kita saudara. Coba bilang kiri kanan saudara, jangan bales. Coba jangan bales bilang. Tampar pipi kiri kasih pipi. Bagi orang Batak, Ambon, Manado, sebelum tangan nyampe, kaki so masuk. Enak aja tampar, enak aja. Gila kali lu kali. Diomongin, jangan ngomongin. Emang lo doang punya mulut, gue juga punya mulut. Diem. Kadang-kadang yang susah dalam hidup ini apa? Diam. Dijahatin, diam. Dan kalau orang ngomongin kita puji Tuhan, berarti kita di depan. Maka ada istilah diomongin di belakang. Gak ngerti? Ngerti kan? Respon dong. Iya itu baru bagus. Gak ada orang ngomongin yang di bawah, gak ada. Jadi kalau masih diomongin puji Tuhan. Yesus kurang baik apa? Diomongin. Yesus aja diomongin apalagi kita. Betul tidak? Tanya Pak Daniel, tanya Pak Yohan, tanya Pak Pausi. Pasti sering diomongin. Gila jaket baru. Jadi pendeta serba salah. Kekurusan dibilang gak diberkatin. Kegemukan dibilang duniawi. Maunya apa sih jadi jemaat? Yang kedua Bapak Ibu mari kita lihat. Yang kedua. Mari kita lihat Bapak Ibu ayatnya yang ke-20. 3, 2, iya memang ya ini memelihara hidup suatu bangsa yang apa yang kita pelajari, apa itu rekonsiliasi dimulai dari Allah, diselesaikan di atas kayu salib. Tidak lagi diperhitungkan dosa kita. Kita menjadi berita pendamaian oleh Allah. Bagaimana cara merekonsiliasi. Jangan duduk di bangkunya Tuhan. Jangan balas. Dan yang kedua, see
From God perspective. Pandangan di lantai atas ini dengan pandangan di bawah sini berbeda. Perspektif. Orang yang duduk di bawah dengan orang yang duduk di atas berbeda. Dalam istilah kerennya ada namanya helicopter view. Tahu ya? Suatu hari saya pergi ke sebuah gedung di daerah Jakarta di MH Tamrin. Saya di lantai bawah. Jam 6:30 saya teman-teman saya di lantai 17 bilang, pulang yuk, udah gak macet nih, udah kosong di depan. Teman saya ketawa-ketawa di atas, gak macet dari mana? Lu naik ke lantai 17 ini. Ketika naik ke lantai 17, ternyata di depan gak macet, di belakang macetnya minta ampun, sampai Semarang. Apa maksudnya? Kamu lihat yang cuma matamu lihat. Tuhan lihat yang kamu gak lihat. Kamu dengar yang cuman kamu dengar. Tuhan dengar omongan-omongan di belakang pintu yang kamu gak dengar. Kamu cuman tahu hari ini, Tuhan tahu hari depan. Makanya saya sebagai PT selalu bilang sama saudara, jangan ngoyo. Kalau berkatmu, berkatmu. Kalau bukan, bukan. Gak usah pusing. Kalau pintu ditutup gak usah digedor. Karena kalau Tuhan tutup pintu cuma dua kemungkinan. Ada pintu yang lebih baik. Atau di balik pintu ada yang jahat. Jadi anak-anak muda kalau kamu punya pacar. Pacarmu bilang kita putus. Bilang sama dia oke. Kamu gak perjuangin aku. Hanya Yesus yang perlu diperjuangin. Nangis gak? Jangan. Oke, lo, gue. Kok Semarang tahu? Enggak bahaya tah? Gak usah nangis, balik badan baru nangis. Amin. Saudara, kalau saudara melihat berapa doa yang dijawab dengan doa yang tidak dijawab sama pentingnya. Karena Tuhan itu kayak Waze, Google Maps, tahu kan? Dia tahu jalan mana yang terbaik. 5 menit ke depan belok kiri. Hati-hati, ada polisi. Betul gak? Karena dia apa? Tahu tugas kita cuma satu, ikutin. Makanya nih. Saya selalu bilang jangan hanya jadi orang pintar. Kepandaian didapat di bangku sekolah, tapi hikmat didapat di bangku gereja. Kamu boleh pintar tanpa takut akan Tuhan, kamu ditipu. Kamu boleh gak pintar-pintar, tapi kamu punya hikmat, punya takut akan Tuhan, Tuhan tolong kamu. Orang bisa tipu kamu, tapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan bagi orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi dari ini. Saya selalu bilang sama saudara, kalau bisnis tanya Tuhan, kalau kerja tanya Tuhan, anak-anak muda kalau nikah tanya Tuhan. Jangan udah nikah baru kenapa Tuhan, kenapa? Kalau Tuhannya gue gantung lo. Udah mentok aja baru tanya lo. Coba bilang kiri kanan saudara, bilang tanya Tuhan. Jangan udah kejadian baru tanya, itu bukan tanya, itu namanya laporan. Lapor. Tor monitor ketua. Kondisi lagi gacor. Anggota mau lapor. Semarang sama Jakarta sama aja lah, gak ada bedanya lah. Jangan pahit. Untuk setiap air mata, kita bilang ini, ditampung dalam kirbatnya. Bodoh orang yang pahit itu bodoh. Bodoh. Orang tuh kalau pahit ya, hidupnya udah pasti menderita deh. Pernah ketemu orang pahit gak? Kita udah ngomong kemana-mana, dan dia ngomong ke situ lagi. Saya pernah punya tetangga, lagu karya ciptaan Meriam Belina, Panco Pondang. Tahu kan? Dulu segenggam emas kau pinang aku. Memang lidah tak bertulah. Saya dengerin lagu-lagu sakit hati terus. Saya percaya lagu itu ada roh. Makanya hati-hati nyanyi. Banyak orang muda nyanyi gak tahu liriknya, nyanyi aja gitu.
Lagu tuh ada roh. Lagu dunia, maaf ya. Lagu roh-roh bunuh diri. Kalau ku mati, kau juga mati. Lalu yang mati bawa-bawa gue. Lagu zaman sekarang gak tahu diri. Jadikan aku yang kedua. Awas lo anak Kristen nyanyi lagu gitu. Saya gak anti, lagu banyak yang keren, banyak. Tapi lihat liriknya, bukan musik ya liriknya. Saya juga malas tuh lagu-lagu gereja tuh yang kayaknya tuh kayak gak punya iman gitu. Kita tuh harus, makanya ada kuasa dalam pujian. Saya dengar gereja ini, PD ini dimulai dengan praise center. Makanya kalau lagi sedih, jangan setel lagu dunia gitu. Jangan setel yang lagu-lagu kayak, pokoknya gitu deh, saya sampai lupa lagunya sekarang. Saya juga bingung lagunya apa. Karena udah kebanyakan lagu rohani. Kan enak kalau gitu. I praise my God, my Savior. Lewatin aja yuk. Yang ketiga yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya puji Tuhan terakhir. Gue tahu hati lo lah. Ayat yang ke-21 kita baca ya. 3, 2, 1. Ya jadi. Apa itu rekonsiliasi? To restore the harmony. Apa yang Allah lakukan di atas kayu salib. Dia mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Ada utang yang manusia gak bisa bayar. Utang uang manusia bisa bayar. Tapi utang dosa manusia gak bisa bayar. Makanya itulah alasan kenapa Yesus harus datang ke dunia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang berdosa manusia. Maka yang tebus harus manusia. Yang ngerti bilang amin dulu. Gak, biar saudara jangan dibawa lagi. Masa Tuhan mati di kayu salib? Tuhan macam apa itu? Salib bukan kelemahan kekristenan. Justru salib adalah kekuatan kekristenan. Semua agama mengirim nabinya. Hanya kekristenan yang Tuhannya sendiri datang ke dunia, mati di kayu salib. Amin. Sama-sama bilang sama saya bangga jadi pengikut Yesus. Lebih semangat lagi, saya bangga jadi orang percaya. Semarang, sama-sama bilang sama saya sekali Yesus. Selama-lamanya Yesus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak membalas. Yusuf tidak duduk di kursinya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melihat dari perspektifnya Tuhan. Ingat, untuk segala sesuatu yang buruk terjadi samamu, Allah punya rancangan yang indah di balik semuanya. Amin. Dan yang ketiga, Yusuf bukan saja tidak membalas. Tapi Yusuf menanggung makan dan makan anak-anaknya juga. Yusuf merefleks God's love. Dia merefleksikan kasihnya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kasihnya Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Doa saya, Tuhan tinggikan kamu. Tuhan promosiin kamu. Tuhan berkati kamu. Saya berdoa Tuhan angkat kamu tinggi-tinggi. Tapi saya boleh minta pesan gak satu sama saudara? Kalau udah diangkat, jangan bales ya. Halo. Sekarang kan kita gak balas karena kita kan miskin. Masih kerja lagi masih bos. Mau dimaki kayak, otak lo di mana? Di sini bos, sini bos. Jawab lagi bos. Diem. Kok gak jawab? Jadi jangan jawab bos. Kita kan gitu kan. Jangan bales ya. Nanti nih. Saya dengar tema besar dari PD ini adalah gak ada yang mustahil bagi Allah. Allah tuh ahlinya mengangkat, meninggikan, merendahkan orang. Allah tuh ahlinya yang di depan dipindahin yang di belakang. Yang di belakang dipindahin ke depan. Hati-hati. Allah ahlinya membolak-balik hidup orang. Allah ahlinya, ahli apa Pak Pendeta? Ngubah hidup orang. Orang yang hari ini rendahin kamu, kalau kamu nggak pahit, andalin Tuhan, hidup dalam kekudusan, Tuhan bisa angkat kamu tinggi. Tapi terkadang Tuhan bukan belum angkat kita. Terkadang Tuhan lihat masih dendam. Kan banyak kita nanti awas loh, awas loh.
Gue kaya, gue makan. Coba bilang kiri kanan saudara, nanti jangan lupa diri ya, bilang. Amin. Ini kan di mimbar nih, keren. Di bawah juga harus baik. Ditinggikan tidak merasa tinggi, direndahkan tidak merasa rendah. Refleksikan kasih Tuhan. Baik sama orang. Berkati orang-orang yang menganiaya kamu. Doain, saya doain Pak. Biar cepat-cepat dipanggil Tuhan Pak. Itu namanya pengen mati. Ayat saya terakhir. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Setelah diberkati, amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 kita baca. 2 Korintus 5, 23, 2 ya. Jadi kami ini seakan-akan Allah menasihatkan kamu. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di momen yang tepatnya di malam hari ini, saya percaya Tuhan yang undang kamu kemari. Saya percaya bukan billboard di depan, mau billboardnya siapapun, tapi kalau Roh Kudus gak bergerak. Saya percaya kamu datang bukan karena pembicara dari Jakarta. Saya percaya karena ada kerinduan di hatimu, kamu rindu. Saya berdoa agar pulang dari ibadah malam hari ini, kamu beresin dosamu sama Tuhan. Kalau ada kepahitan, let go and let God. Beresin. Dan kita berdoa. Bulan depan, ini besok 1 hari, besok lagi dia libur. Udah bulan yang baru. Masuk bulan yang baru, kita hidup dalam pengampunan. Dan kita ngalamin berkat Tuhan yang luar biasa. Kita tutup Alkitab kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan.